Pertanyaan yang nggak bisa kirim bintang, padahal nggak ada pelanggaran di akun kita. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui. Jadi, untuk ketika kita keseringan mengirimkan sebuah bintang untuk di Facebook, ini dampaknya adalah pelanggaran dan juga masuknya dalam kategori interaksi palsu. Nah, di sini teman-teman bisa cek di bagian dari akun teman-teman jika ada muncul harap hormati kebijakan bintang. Artinya di sini kegiatan teman-teman mengirim bintang ini dianggap spam oleh Facebook, sehingga untuk akun teman-teman walaupun nggak ada pelanggaran di kotak masuk dukungan itu tidak bisa mengirim bintang. Ya, jadi ini salah satu penyebabnya dan ini sudah berulang kali sebenarnya saya bahas. Jadi yang dimaksud adalah interaksi palsu adalah teman-teman sengaja mengirim untuk bintang kepada orang lain dalam jangka sehari ini terlalu berlebihan ya. Bisa jadi itu bisa menjadi faktor kenapa teman-teman nggak mendapatkan menu kirim bintang, bahkan menu kirim bintang nggak ada, bahkan dapat bintang pun nggak akan diterima. Nah, jadi pertukaran yang nggak valid ataupun yang nggak sesuai seperti itu yang bisa melanggar kebijakan mitra untuk di Facebook. Jika teman-teman perhatikan di bagian kebijakan monetisasi interaksi autentik, teman-teman bisa perhatikan. Jadi kegiatan kita untuk mengikuti ya suka ataupun saling tonton dan juga termasuk memberikan bintang ini masuk dalam kategori pelanggaran ya. Jadi ini masuk dalam kategori interaksi berita palsu dan akibatnya nanti teman-teman akan mendapatkan notifikasi seperti ini ya. Ada harap hormati kebijakan bintang. Mengirim bintang adalah cara untuk menunjukkan apresiasi kreator, tidak diizinkan untuk menawarkan atau meminta bintang sebagai pertukaran interaksi. Nah, inilah dampak dari buat teman-teman yang sering melakukan interaksi. Nah, jadi seperti apa yang bagusnya? Seperti yang bagusnya adalah fokus untuk upload konten dan juga buatlah konten teman-teman ini banyak orang mau berkomentar dengan catatan ya teman-teman membuat sebuah tulisan, sebuah pertanyaan. Nah, itu akan lebih bagus. Lebih bagus orang berinteraksi di postingan kita daripada kita interaksi kepada orang lain, dan itu akan merusak untuk akun kita sendiri. Dan ujung-ujungnya ya untuk menu bintang nggak akan muncul dan juga tidak bisa menerima bintang. Ini adalah salah satu penyebab kenapa kita tidak bisa menerima bintang. Salah satunya si pengirim ini terkena pelanggaran seperti ini. Kemudian yang kedua, kalau kita sendiri nggak bisa kirim bintang, artinya akun kita sendiri yang terkena pelanggaran dari di bagian dari bintang ini. Ya, jadi kita mengirim bintang ini bukan dengan tujuan agar kita ini banyak di follow, itu salah ya. Jadi bintang ini sebagai motivasi ya buat si pembuat video yang memang benar-benar kontennya ini kita sukai. Jadi bukan yang sengaja untuk meningkatkan pertukaran interaksi seperti ini. Ya, ini sudah banyak saya bahas sebenarnya. Nah, ini yang masih interaksi silahkan dikurangi ya, fokus pada pembuatan konten. Malahan yang sukses itu yang orang-orang yang fokus pada kontennya dan juga menggunakan konten asli. Bahkan sudah banyak hanya konten healing ataupun jalan-jalan saja mereka juga bisa sukses ya, tanpa harus interaksi ke sana ke sini, tanpa harus kirim bintang ke sana ke sini. Nah, ini sebagai informasi kepada teman-teman. Nah, jadi salah satu penyebab kita juga tidak bisa menerima bintang, tidak bisa kirim bintang, ini salah satunya kita terkena pelanggaran di bagian dari kebijakan monetisasi bintang, di mana kita memberikan bintang ini bukan sebagai pertukaran alat interaksi ya, ataupun pertukaran saling mengikuti, tetapi memang benar-benar kita memang menyukai konten tersebut. Nah, ini biasanya dampaknya ini dari kita keseringan kirim bintang kepada orang lain. Misalkan satu hari kita ngirim bintang ke 5 orang ataupun ke 10 orang, nah itu akan masuknya akan spam di akun kita, dan ini wajib dihindari. Perlu teman-teman ketahui, interaksi palsu seperti ini itu lebih parah ya dibanding kita terkena pelanggaran hak cipta. Nah, itu yang saya bilang, bisa jadi nanti akun teman-teman ini tidak bisa melakukan aktivitas apapun, maupun upload maupun apapun, itu malahan lebih parah lagi. Dan kalau teman-teman sudah terkena pelanggaran yang seperti itu, tidak bisa upload, pokoknya tidak bisa melakukan aktivitas di Facebook, itu biasanya akan permanen. Nah, itu sesuai dengan pengalaman saya ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini yang sudah saya praktekkan ya. Jadi buat teman-teman ya, harapan saya teman-teman jangan sampai terkena pelanggaran seperti ini ya. Masing-masing teman-teman terkena pelanggaran hak cipta, tetapi kalau pelanggaran aktivitas interaksi yang nggak valid ini bisa jadi teman-teman itu bisa dibatasi permanen dari aktivitas tertentu untuk di Facebook, bahkan itu bisa permanen. Nah, jadi saran dari saya, hindarilah interaksi palsu seperti minta kiriman bintang ataupun saling kirim ataupun saling ikuti, saling real to real. Itu sangat dilarang oleh di Facebook. Bahkan ya, itu sudah beberapa kali saya bilang, ini langsung muncul ya aturan terbaru dari kebijakan monetisasi bintang.
Nah, karena ketika kita keseringan mengirimkan bintang, ini masuknya spam dan masuk dalam kategori pelanggaran kebijakan mitra untuk di Facebook, dan secara otomatis bisa jadi monetisasinya dicabut, kemudian akunnya dibatasi ya, dan juga tentunya susah mendapatkan monetisasi. Nah, jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan tentang kebijakan monetisasi bintang yang buat teman-teman agar paham bagaimana sistem kerja dari Facebook ini. Nah, terima kasih yang sudah menonton. Semoga ini bisa menjadi informasi kepada teman-teman untuk lebih berfokus saja pada pembuatan video, jangan interaksi sana sini. Ya, terima kasih. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.